Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 444. Apa yang mungkin Anda salah paham tentang keluarga He kami? He Zikin menyipitkan mata sedikit, menatap wajah Ah Bin, dan bertanya dengan dingin, "Apa kau baru saja keluar?" Hati Abin bergetar dan raut wajahnya sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia berpura-pura tenang dan tersenyum, "Keluar. Itu tugasku untuk melindungi ketua. Ketua ada di rumah, bagaimana aku bisa keluar?" "Ada apa, Chief He, kenapa kamu menanyakan itu?" Dia bergegas kembali setelah menyelesaikan Zhou Tao sekarang. Seluruh proses memakan waktu yang sangat singkat, dan dia yakin bahwa dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Bahkan ketika dia menebas leher Zhou Tao dengan pisau, dia bergerak di kursi belakang pengemudi. Tangan, kecuali tangan, tidak memiliki darah di tubuhnya. Tentu saja, dia tidak berpikir He Zikin bisa menemukan sesuatu dalam waktu sesingkat itu, jadi dia merasa bahwa He Zikin hanya berselingkuh. Adapun tetesan kecil darah di bajunya, tanpa sengaja ia buang saat sedang mencuci tangan, ia tidak menyadarinya karena ia cemas. Meskipun dia menjawab dengan tenang, He Zikin secara akurat menangkap jejak kepanikan di wajahnya, dan dia bahkan lebih yakin bahwa insiden itu terkait dengan Wan Jia. Dia mencibir dan berkata, "Bukan apa-apa, panggil bosmu keluar." "Apakah kamu mencari Wan Lao?" Abin bertanya. "Kalau begitu silakan masuk." "Siapa yang tua dan muda, aku akan datang ke Wan Sixun." He Zikin berkata dengan dingin, "Jika Wan Siling ada di sini, panggil dia bersama, jadi aku tidak perlu bekerja keras." "Tuan kedua memang ada di sini, pergilah, Kepala He, kamu bisa bicara di dalam." Abin menundukkan badannya dan mengundang dengan hormat lagi. "Aku tidak akan masuk. Biarkan mereka berdua keluar untuk menemuiku." He Zikin mendengus dingin, wajahnya dibentengi, dadanya diluruskan, dan tubuhnya memancarkan sikap mendominasi yang sudah lama ada. Ah Bin hanya bisa terkejut melihat ini. Sejujurnya, bahkan orang seperti dia yang telah melihat angin kencang dan ombak tidak bisa menahan dikejutkan oleh aura tubuh He Zikin. "Apakah kamu tuli?" He Zikin dengan tegas berkata, "Jika kamu tidak berani memberitahu Wan Sixun, telepon Wan Sixun sekarang dan aku akan memberitahunya. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan masuk dan memanggil ketua kita." Abin ragu-ragu sejenak, lalu berjalan cepat menuju rumah. Kali ini dia tidak mengetuk pintu, dia bergegas ke ruang kerja Wan Sixun dan berkata dengan nada bersemangat, "Ketua, ini tidak baik. He Zikin datang ke sini secara pribadi, aku harus membiarkanmu turun untuk menemuinya." "Apa yang membuatmu panik?" Wan Sixun telah menyadari situasi di luar pintu, dan Chong Abin berkata, "Bukankah kamu telah melakukan segalanya untuk menjelaskan kepadamu? Aku yakin tidak ada ekor yang tersisa." "Tidak, kamu tahu bahwa aku telah melakukan sesuatu, berkali-kali, padahal aku sudah keluar dari keranjang," kata Abin buru-buru. "Apa yang kamu takutkan?" Wan Sixun mengangguk. Dia sangat mempercayai Abin. Dia telah melakukan banyak hal untuknya, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. "Kurasa alasan He Zikin datang ke sini sebagian besar karena dia mencurigai kita," bisik Abin. "Saudaraku, aku sudah lama menasihatimu. Kamu tidak mau mendengarkan. Lihat, ada yang salah sekarang." Wan Siling di samping tidak bisa menahan untuk tidak melompat dan berkata dengan cemas ketika dia mengerti. "Kedua, jangan khawatir. Sudah kubilang mulut Zhou Tao telah diblokir olehku. He Zikin tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa masalah ini terkait dengan keluarga kita. Dia adalah kecurigaan. Itu hanyalah kecurigaan. Bukan apa-apa untuk mengambil Wan Jia kita." Wan Sixun mendengus dingin, dan berkata dengan arogan, "Karena dia tidak mau muncul, maka aku akan menjemputnya sendiri."
Berbicara, Wan Sixun berbalik dan pergi ke gantungan untuk mengambil mantel dan syal, mengambil tongkat, lalu berjalan keluar. Dia baru saja keluar dari rumah sakit kemarin dan sangat ingin kembali untuk menangani penyerahan kelompok Wan Xiaoyue, jadi dia tidak sepenuhnya sakit dan harus berjalan dengan kru. Aku akan pergi denganmu. Wan Siling juga dengan cepat bangkit, sedikit khawatir, dan berjalan untuk membantu kakak laki-lakinya. Wan Sixun tidak menolak, dan berkata, setelah Anda turun, jangan bicara omong kosong. Semuanya tergantung pada kedipan saya. Oke. Wan Siling mengangguk, tidak tahu bahwa kakak tertuanya telah membunuh Zhou Tao. Sudah lama sekali, kenapa kamu tidak keluar? He Ziqin sedikit tidak sabar sambil menunggu, dan berkata dengan dingin kepada dua pengawal di samping, kalian berdua akan mengingatkanku lagi. Oh, ini Direktur He, ada yang merindukan selamat datang yang menjangkau jauh, dan beberapa terlewat selamat datang yang menjangkau jauh. Begitu suara He Ziqin jatuh, teriakan keras tiba-tiba datang dari halaman, dan kemudian dua sosok keluar dari rumah, berjalan ke sisi ini. He Ziqin mendongak, dan melalui cahaya redup, dia tahu bahwa mereka adalah saudara Wan Sixun dan Wan Siling. Meskipun Wan Sixun mengatakan demikian, dia tidak terburu-buru dalam langkahnya. Dia berjalan ke sini tanpa tergesa-gesa dengan tongkat, dan berkata sambil tersenyum, mengapa Direktur He tidak datang ke rumah? Apakah ada yang salah? Oke, Wan Sixun, jangan berpura-pura bingung denganku. He Ziqin menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin, karena kamu berani meracuni obat Cina saudara laki-lakiku, kamu seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya, ayo pergi, ikut denganku. Keracunan. Ekspresi wajah Wan Sixun berubah, dia berteriak karena terkejut, dan buru-buru berkata, Direktur He, saudara kedua yang kau bicarakan adalah He Zizhen dan He Erie. Aku memang mendengar bahwa dia terluka ketika aku di rumah sakit beberapa hari yang lalu, tapi ini ada apa dengan keracunan? Bisakah seseorang berani meracuni He Erie? Benar-benar berani, tapi kami tidak tahu. Kamu lari ke rumah kami, aku juga tidak bisa membantumu. Oke, jangan berakting denganku di sini. Kamu meminta Zhou Tao untuk meracuni adik keduaku. Aku sudah tahu itu. He Ziqin menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kamu pikir Zhou Tao melepaskannya? Racun yang tidak berwarna dan tidak berbau, dan setelah mencuci terak beberapa kali, dapatkah kita menemukannya? Begitu suaranya turun, ekspresi samping Wan Siling berubah drastis, dan hatinya kaget. Dia tidak menyangka He Zizhen mengerti dengan jelas, dan bahkan mengapa Ziqin menangkap Zhou Tao. Namun, Wan Sixun tahu bahwa Zhou Tao telah meninggal, jadi dia masih memiliki wajah yang tenang dan tersenyum. Direktur He, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak dapat memahami sepatah kata pun, apa Zhou Tao? Jenis obat buangan apa? Kita Anda benar-benar tidak tahu tentang ini, apakah Anda menemukan orang yang salah? Benar. Zhou Tao dari Departemen Pengobatan Tradisional Cina di Rumah Sakit Umum Daerah Militer, bukankah itu murid kakakmu? Mereka bertemu beberapa hari yang lalu, dan kakakmu menyerahkan racun padanya pada saat itu. He Ziqin mencibir, menoleh untuk melihat Wan Siling, dan berkata dengan dingin, benarkah itu, Dokter Jenius? Wan Siling bergidik ketika mendengar kata-kata itu, menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, wajahnya membiru dan putih. Untungnya, cahayanya redup, menutupi keanehan di wajahnya. Direktur He, jangan meludahi orang. Wan Sixun tiba-tiba meraung pada He Ziqin dengan wajah marah, dan dengan tegas berkata, Direktur He, saya telah sopan dan toleran kepada Anda karena menghormati orang tua Anda. Jika Anda pergi ke Wanjia kami tanpa bukti, gesekkan kotorannya, jangan salahkan aku karena pergi ke orang tuamu sendiri. Ya, Chief He, saya mengerti. Anda sepertinya curiga bahwa kami menginstruksikan Zhou Hetao untuk meracuni He Erie. Bin di samping juga berpura-pura bingung dan bergema,
Kalau begitu tolong panggil Zhou Yitao ini, kami akan menghadapinya. Saat dikonfrontasi, He Ziqin menoleh dan mencibir pada Abin, dia dibunuh olehmu barusan, jadi kenapa dia menghadapimu secara langsung? Jika dia benar-benar muncul di depanmu sekarang, apa kau tidak takut? Ketika Ah Bin mendengar ini, hatinya bergetar dan berkata dengan cemas, Kepala He, jangan meludahi orang, saya bahkan tidak tahu Zhou Tao. Bagaimana saya bisa membunuhnya? Ketika Wan Siling mendengar ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Abin dengan heran. Kemudian dia menoleh untuk melihat kakak laki-lakinya, dan hatinya kaget. Jelas dia sudah bisa menebaknya. Kakak tertua tidak memberi Zhou Tao uang sama sekali. Lari, tapi bunuh dia. Warna kulit Wan Sixun sangat polos, tanpa sedikit pun fluktuasi ekspresinya. Terlihat bahwa kualitas hatinya sangat tinggi. Dia dengan dingin menatap He Ziqin dan berkata, Direktur He, kami telah menjelaskan semua yang harus dijelaskan. Jika Anda datang sebagai tamu, saya menyambut. Jika kamu datang ke sini untuk membuat masalah, maaf, aku tidak akan bersamamu. Begitu suara itu turun, Wan Sixun mengabaikan He Ziqin lagi, berbalik dan masuk ke dalam rumah. Tunggu. He Ziqin berkata dengan wajah cemberut, siapa yang menyuruhmu pergi? Masuk ke mobil dan kembali ke permainan bersamaku. Wan Sixun perlahan menoleh, menyipitkan matanya dan mendengus dingin, Direktur Heda, Anda bisa menangkap saya, tapi tolong tunjukkan bukti Anda. Begitu suaranya jatuh, He Ziqin tiba-tiba melompat di depannya, dan perut bagian bawahnya adalah tendangan yang tajam. Wan Sixun tidak punya waktu untuk bereaksi dan dia ditendang ke tanah oleh He Ziqin. He Ziqin tiba-tiba menipu, menatap wajahnya, dan berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, Wan Sixun, bisakah kau salah paham tentang keluarga He kita? Jika aku ingin menangkapmu, aku tidak membutuhkan bukti sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengeluarkan borgol untuk diborgol Wan Sixun. Ketua. Warna kulit Abin berubah, dan dia segera mengulurkan tangan untuk meraih lengan He Ziqin, tetapi He Ziqin sepertinya telah siap, lengannya ditarik ke belakang dengan tiba-tiba, dan pistol hitam telah ditambahkan ke tangan kirinya untuk waktu yang tidak diketahui, dan dia menembak langsung dengan keras. Pukul kaki kanan Abin. Apa? Seorang Bin berteriak, dia terhuyung dan jatuh ke tanah, dan dia membanting moncong pahanya, wajahnya langsung pucat. He Ziqin segera mencondongkan tubuh dan memborgolnya dan Wan Sixun dengan rapi, lalu mengeluarkan dokumennya sendiri dan berkata dengan dingin kepada mereka, saya menangkapmu karena pembunuhan dan pengkhianatan. Kemudian dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Wan Siling, sekali lagi mengeluarkan borgol dan melemparkannya ke Wan Siling, mengarahkan pistol ke arahnya dan berkata dengan dingin, lakukan sendiri. Wan Siling memucat ketakutan dengan perubahan mendadak, menelan ludahnya, memandang pistol hitam di tangan He Ziqin, tidak berani membuat perjuangan sedikit pun, mengambil borgol dan meletakkannya di tangannya. Kamu membiarkan bos kita pergi. Pada saat ini, dua pengawal di depan pintu bergegas, masing-masing mengeluarkan pistol dan membidik He Ziqin. Pada saat yang sama, pengawal lain di halaman juga berlari keluar setelah mendengar suara tersebut. He Ziqin dikelilingi oleh kelompok, dan mereka semua segera mengeluarkan senjata. Menunjuk ke He Ziqin. Kenapa? Apakah kamu ingin ditangkap kembali seperti mereka? He Ziqin dengan dingin menoleh dan melirik mereka, dan berkata dengan dingin, menghadap moncong 7 atau 8 lubang hitam, dia bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Seperti kata pepatah, bapak macan tidak punya anjing, walaupun tidak sebaik saudara keduanya, namun ia mewarisi sifat berdarah besi dari ayahnya, jika tidak ia tidak akan mencapai seperti sekarang ini. Bunuh dia untukku. Pada saat ini, kulit Wan Sixun di tanah berubah, seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan berteriak dengan tajam, bunuh dia, masing-masing akan kuberi 10 juta.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.